Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wa sihhatan. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, izinkanlah kami mengajak diri kami sendiri khususnya dan para hadirin umumnya. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa kita akan meraih kebahagiaan hidup kita, baik bahagia hidup di dunia maupun bahagia hidup di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini dan keluarga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya, sehingga bahagia hidup kita di dunia dan bahagia hidup kita di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari atau tidak bahwa sungguhnya manusia hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang seindah-indahnya, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, fi ahsani taqwim. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setelah Allah menjadikan manusia dulu dalam bentuk yang seindah-indahnya, kemudian manusia terlahir di muka bumi ini para hadirin dengan berbagai macam perilakunya, dengan berbagai macam akhlaknya, maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah tamsil, memberikan contoh-contoh perilaku manusia hidup di dunia ini setelah diciptakan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Bahkan tamsilnya Allah ini, perilaku manusia hidup di dunia ini diibaratkan sebagaimana perilaku kewan yang sangat kecil yang disebut dengan perilaku serangga. Allah Subhanahu wa taala mempersepsikan kehidupan manusia, perilaku manusia ini. Yang pertama adalah ada manusia yang hidup di dunia ini bagaikan perilaku semut para hadirin. Semut adalah binatang yang sangat kecil, yang jauh kalau dibanding dengan manusia. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita orang yang berperilaku seperti semut ini di dalam surat An-Naml ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Yang artinya adalah ya ayyuhan namlu, wahai para semut, udkhulu masakinakum, masuklah kamu ke dalam rumah-rumah kamu, di dalam leng-leng kamu. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, jangan sampai engkau terinjak oleh kakinya Sulaiman dan bala tentaranya. Wahum la yash'urun, namun sebagian besar di antara semut itu mereka tidak menyadari, akhirnya terinjak dan meninggal dunia. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Naml ayat 18 ini ada sebuah nilai-nilai historisitas sejarah turunnya Al-Qur'an, yaitu asbabun nuzul dari ayat ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengkisahkan tentang kisah Nabi kita, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah Nabi yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping mereka diangkat sebagai Nabi, beliau diangkat sebagai Nabi, beliau diberikan keilmuan yang sangat tinggi. Dengan keilmuan itu bisa berkomunikasi dengan siapapun. Tidak hanya berkomunikasi dengan manusia saja, tapi bisa berkomunikasi dengan hewan-hewan, binatang yang ada di sekitarnya, termasuk jin-jin yang ada di sekitarnya. Tidak hanya itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
Nabi Sulaiman ini adalah seorang nabi yang diberikan kekayaan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kekayaan itu, dengan ilmunya itu, Nabi Sulaiman tidak sombong. Mereka sering berjalan-jalan, bahkan sering berbaris atau PBB, latihan baris berbaris dengan binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Nah, suatu ketika para hadirin, binatang yang diajak baris berbaris ini melewati sebuah lembah, dan di lembah itu banyak semut. Yang semut itu adalah sedang mengerubuti makanan yang sangat lezat para hadirin. Dengan ini akhirnya rajanya semut mengingatkan kepada semut dengan memanggil semut supaya nyengkre para hadirin. Dengan kalimat ya ayuhan namlu, wahai para semut, ini katanya raja semut. Ya. Udkhulu masakinakum, masuklah kamu dalam leng-leng kamu. Sudah diingatkan semut itu oleh rajanya semut. La yahtimannakum Sulaiman wa junudu. Sebentar lagi ini ada Sulaiman dan bala tentaranya, kuda, sapi dan kewan-kewan yang lain sedang melewati lembah ini. Wahum la yashurun. Sebagian dari semut, banyak mereka tidak sadar, akhirnya diinjak para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karena mereka berebut dan serakah menikmati makanan yang ia makan itu. Para hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, Allah ciptakan manusia dengan bentuk yang seindah-indahnya. Namun ketika di dunia ini ada manusia yang perilakunya seperti semut, yaitu manusia yang serakah para hadirin. Orang Jawa mengatakan kedonyan. Dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah berbagi dengan yang lain. Dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menyadari bahwa sungguhnya kenikmatan itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hidup dan kehidupan kita, jangan mencontoh perilaku semut, yaitu manusia yang serakah dalam kehidupan kita. Sedangkan semut tidak menyadari akan diinjak oleh manusia. Semut tidak menyadari dengan menumpuk harta kekayaan itu, mereka tidak sadar bahwa usianya semut itu hanya 7 bulan atau 8 bulan, paling maksimal 9 bulan, itu pun rajanya semut yang 9 bulan itu. Manusia yang serakah tidak menyadari umur manusia itu hanya 60-70 tahun. Dan sesungguhnya kenikmatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, senyampang kita masih diberikan sisa-sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadi orang yang dermawan, jangan seperti semut, yaitu makhluk yang serakah di dunia ini. Dan mereka tidak menyadari akan resiko di akhirat kelak, dipertanggungjawabkan kehidupan kita di akhirat. Para hadirin jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perilaku semut itu adalah hewan yang senantiasa menyakiti sesama semut. Bahkan mohon maaf para hadirin, tidak hanya sesama semut yang disakiti semut, semut juga sering menyakiti manusia, menggigit manusia para hadirin. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Yang artinya adalah walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan orang yang senantiasa suka menyakiti orang lain dari kalangan orang mukmin laki-laki maupun orang mukmin perempuan, bighairi maktasabu, bukan karena disebabkan kesalahan mereka, faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Orang yang menyakiti orang mukmin laki-laki dan perempuan itu, dia akan membawa kebohongan dan dosa yang sangat nyata di akhirat kelak. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hidup dan kehidupan kita ini sering kita diterpa isu, sering disakiti hati kita orang lain. Ketika disakiti hati orang lain, jangan seperti semut. Semut ketika disakiti, dia mengajak temannya untuk menyakiti orang yang menyakiti itu. Semut adalah orang yang suka menyakiti sesama semut maupun menyakiti manusia. Begitu pula para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang seindah-indahnya. Bagaimana caranya kita? Bagaimana caranya kita bisa membuat orang bahagia? Jangan suka menyakiti orang lain. Kalau seandainya ada saudara kita, teman kita yang menyakiti diri kita,
biarlah tidak usah dibalas kesakitan hati itu. Maka insya Allah pahala orang menyakiti akan diberikan oleh Allah kepada kita, sementara dosa orang yang menyakiti hati kita akan semakin bertambah. Namun sebaliknya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita disakiti orang lain kemudian membalas menyakiti orang lain yang menyakiti kita, maka tentunya kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, inilah dua hal yang terpenting dalam hidup dan kehidupan kita. Mari dalam kehidupan kita ini jangan sering-sering menyakiti orang lain. Kadang-kadang para hadirin mohon maaf jarang ketemu, sekali ketemu menyakitkan hati orang lain. Apakah sikapnya, ataukah perbuatannya, ataukah perilakunya para hadirin, mereka terkadang menyakiti hati kita. Oleh karena itu ketika disakiti hati orang lain, santai saja, doakan saja semoga mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Insya Allah dosa mereka akan bertambah, pahala kita akan diberikan oleh Allah dengan pahala yang sebenarnya. Para hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia hidup di dunia ini dengan bentuk yang seindah-indahnya. Namun para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita dilarang memiliki sikap dan perilaku. Di samping perilaku seperti semut, kita dilarang memiliki sikap dan perilaku di dunia ini seperti laba-laba. Laba-laba para hadirin adalah sikap makhluk Allah yang sangat rapuh dalam kehidupannya, di mana Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Ankabut, tepatnya pada ayat yang ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadat baitan wa inna auhanal buyut labaitil ankabut law kanu ya'lamun. Yang artinya adalah perumpamaan orang-orang yang menjadikan penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala seperti binatang yang namanya laba-laba. Bagaimana laba-laba itu para hadirin? Ittakhadat baitan, ketika dia membuat rumahnya sangat rapuh. Dalam hidup dan kehidupan binatang yang namanya laba-laba, mentalnya gampang rapuh, ya, hatinya gampang ciut para hadirin. Oleh karena itu dalam hidup dan kehidupan kita bisa jadi kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita memiliki mental yang baja, mental yang kuat. Kadang-kadang diuji oleh Allah hartanya berkurang, kita sedih sekali, bahkan kadang-kadang stres. Kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita menjadi merenung dan lain sebagainya, kadang-kadang sampai sakit. Manusia yang seperti ini para hadirin adalah manusia seperti perilakunya laba-laba yang gampang rapuh ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana harus menjadi orang yang tegar dalam hidup dan kehidupan kita? Apapun ujian dari Allah, insya Allah ada hikmah di balik itu semuanya. Termasuk juga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sikap laba-laba yang paling jelek itu adalah laba-laba ketika dia sudah punya anak dan anaknya sukses para hadirin. Laba-laba senantiasa menyingkirkan laba-laba yang lain, disingkirkanlah laba-laba. Bahkan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak peduli yang disingkirkan itu saudaranya sendiri, bahkan orang tuanya sendiri. Ketika laba-laba punya anak, mereka gagah dengan suka membicarakan kebaikan-kebaikan anaknya laba-laba kepada laba-laba yang lain. Ini artinya apa para hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Dalam kehidupan manusia jangan mencontoh laba-laba, karena laba-laba adalah binatang yang suka menghilangkan kebaikan orang lain, dan dia juga pamer dalam kehidupan dirinya, terutama pamer kepada anak-anaknya, keluarga-keluarganya yang berjasa, keluarga-keluarganya yang status sosial dan ekonominya tinggi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak hanya sekedar menyampaikan, akan tetapi mereka ada niatan agar supaya dipuji oleh orang lain. Itulah laba-laba. Bukan berarti menceritakan kebaikan diri sendiri tidak baik para hadirin, boleh para hadirin. Bahkan Allah mengajarkan kepada kita, fa bi nikmati rabbika fahaddits, dengan nikmat yang diberikan oleh Allah fahaddits, ceritakanlah kepada saudara kita, keluarga kita, agar berbagi kebahagiaan. Namun laba-laba tidak hanya sekedar itu, dia menceritakan agar orang lain tahu bahwa sesungguhnya dalam hidup dan keluarganya status sosialnya tinggi dan lain sebagainya, alias membanggakan diri. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan makhluk manusia di dunia ini dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Akan tetapi ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perilakunya seperti semut,
bukan perilakunya seperti laba-laba, akan tapi perilakunya seperti lebah atau tawon para hadirin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, tepatnya surat An-Nahl ayat 68-69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Yang artinya adalah wa auha rabbuka ilan nakhli, dan Allah perintahkan, Allah wahyukan kepada binatang yang namanya lebah ini, anittakhidhi minal jibal, agar mereka membuat rumah-rumah yang ada di gunung-gunung yang sangat tinggi, wa minasyajari, dan Allah perintahkan kepada lebah untuk membuat rumah-rumah yang di dalam rumahnya banyak madu yang bisa dinikmati oleh manusia yang ada di pohon-pohon, wa mimma ya'rishun, dan mereka diperintahkan oleh Allah, lebah itu membuat rumah-rumah yang di dalam rumahnya ada madunya yang ada di sekitar kehidupan manusia atau di sekeliling manusia. Para hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan lebah ini sesungguhnya sangat berbeda dengan kehidupan semut atau kehidupan laba-laba. Lebah ini adalah manusia, diibaratkan oleh Allah bagaikan manusia. Apapun status sosial dan ekonominya, derajat dan pangkatnya, apakah ketika di atas, mereka senantiasa beribadah kepada Allah, mereka senantiasa bermanfaat dalam hidup dan kehidupannya para hadirin. Bahkan mereka sedang berada di tengah-tengah para hadirin, di atas pohon. Manusia seperti ini senantiasa bermanfaat kepada yang lain. Bahkan para hadirin dalam posisi kehidupan ekonomi terpuruk pun di paling bawah, wa mimma ya'rishun, manusia seperti ini tetap bermanfaat kepada yang lain. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang dalam hidup dan kehidupan manusia, ketika posisi di bawah, mereka sering ke masjid, mereka baik dengan sesama manusia, mereka dekat seolah-olah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika diuji oleh Allah, hartanya banyak, kedudukannya tinggi, jabatannya tinggi, mereka lupa dengan manusia, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam khutbah kali ini jadilah beri kita ini mencontoh perilaku laba-laba, dimanapun senantiasa manfaat. Ketika waktu muda manfaat, dan waktu berujung tua begini juga manfaat. Di dalam khutbah Rasulullah mengingatkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang senantiasa bermanfaat bagi yang lain. Para hadirin jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya masih banyak tamsil yang perlu disampaikan, tidak cukup waktu, namun para hadirin, mudah-mudahan 3 hal ini perlu jadikan sebuah renungan dalam hidup dan kehidupan manusia. Mudah-mudahan di sisa-sisa hidup dan kehidupan kita di dunia ini, mari kita jadilah orang yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi keluarga kita, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang dan barokah. Mudah-mudahan dalam hidup dan kehidupan kita senantiasa bermanfaat kepada sesama. Seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di penghujung kehidupan kita ini menjadi orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nur. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqu haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqu wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladzi fiha ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladzi fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratina alladzi fiha ma'adina. Allahumma ja'alna jam'a marhuma ya Allah. Allahumma rizqna rizqan halalan wa rizqan wasi'an wa rizqan mubarakan ya Allah. Allahumma rsurna wal muslimin khususan fi Falastin ya Allah, khususan fi Falastin. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal jubni wal bukhli wal azzi wal kasali wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalah.